Dalam upaya memperkuat tim, Nerazzurri dilaporkan mengarahkan bidikan mereka pada dua pemain Manchester United, Rasmus Hojlund dan Marcus Rashford. Kedua penyerang tersebut dinilai menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Setan Merah, terutama Rashford yang bahkan sempat dipinjamkan ke Aston Villa. Situasi ini membuka celah bagi Inter untuk merekrut mereka dan menambah kekuatan lini serang mereka. Inter berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan strategi yang berbeda untuk masing-masing pemain. Dengan mengincar pemain-pemain kaliber seperti Hojlund dan Rashford, Inter menegaskan komitmennya untuk kembali bersaing di level tertinggi kompetisi. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan menjadi momen penting bagi Inter Miami. Klub asal Amerika Serikat ini untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam turnamen bergengsi tersebut, dengan dipimpin langsung oleh mega bintang sepak bola, Lionel Messi. Keikutsertaan Inter Miami memang sempat memicu kontroversi, terutama karena mereka lolos sebagai perwakilan tuan rumah, di atas juara MLS lainnya. Meski begitu, kehadiran Messi dan rekan-rekannya tetap menjadi magnet utama yang menarik perhatian penggemar sepak bola global. Lantas, seberapa siap Inter Miami menghadapi tantangan besar di Piala Dunia Antar Klub 2025? Marcel Desailly membocorkan fakta menarik soal Zinedine Zidane. Pelatih legendaris asal Prancis itu ternyata sempat mendapat tawaran besar dari dua raksasa Premier League, Manchester United dan Chelsea. Kedua klub tersebut diketahui sangat serius ingin mendatangkan Zidane sebagai pelatih kepala. Bahkan, tawaran yang diberikan disebut-sebut sangat fantastis dan sulit ditolak oleh pelatih manapun. Namun, Zidane memilih untuk tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak langsung tergoda oleh gemerlap nama besar dan uang yang ditawarkan klub-klub Inggris tersebut. Penolakan itu menunjukkan betapa selektifnya Zidane dalam menentukan arah karir. Ia bukan tipe pelatih yang mengejar popularitas atau uang semata. Federico Chiesa menyuarakan dukungannya pada Mohamed Salah untuk menyabet penghargaan Ballon d'Or 2025 setelah tampil impresif bersama Liverpool musim ini. Menurut Chiesa, Salah pantas mendapatkan pengakuan sebagai pemain terbaik dunia atas kerja keras dan kontribusinya sepanjang musim. Semua itu dianggapnya cukup sebagai modal utama dalam perburuan Ballon d'Or. Legenda Arsenal, Ian Wright, menyambut antusias rumor kepindahan Bryan Mbeumo ke Manchester United. Ia yakin winger Brentford itu bakal berkembang menjadi pemain kelas dunia jika bergabung dengan Setan Merah. Wright sendiri sangat mendukung rencana kepindahan Mbeumo ke Old Trafford. Menurutnya, bakat pemain asal Kamerun itu akan berkembang maksimal di bawah asuhan Erik ten Hag. Dalam Wrighty House Podcast, Wright memuji perkembangan permainan Mbeumo dalam beberapa musim terakhir. Ia menilai winger itu masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Wright meyakini bahwa bergabung dengan klub besar seperti MU akan menjadi lompatan penting bagi karir Mbeumo. Ia memprediksi sang pemain bisa menjadi bintang dunia di Old Trafford. Marcus Rashford dikabarkan sudah menentukan pilihan untuk masa depannya. Penyerang Manchester United itu disebut hanya berminat bergabung dengan Barcelona jika harus meninggalkan Old Trafford. Sumber Marca menyebut Rashford sudah bulat dalam keputusannya. Pemain berusia 26 tahun itu hanya menginginkan Barcelona sebagai tujuan selanjutnya. Rashford dikabarkan sudah lama memendam keinginan untuk mencoba bermain di La Liga. Barcelona menjadi klub yang paling ia idamkan. Faktor sejarah gemilang klub Katalan dan proyek baru yang dibangun Hansi Flick disebut sebagai alasan utama yang membuat Rashford tergoda bergabung dengan El Blaugrana. Dengan gaji saat ini yang mencapai 320 pound ribu per pekan di MU, Rashford bersedia menerima pemotongan gaji signifikan. Ia memahami situasi keuangan Barcelona yang tidak memungkinkan membayar gajinya saat ini. Real Madrid belum mau menyerah dalam usahanya mendatangkan wonderkid Argentina, Franco Mastantuono, dari River Plate. Mastantuono sudah lama masuk dalam radar Real Madrid. Klub ibu kota Spanyol itu bahkan mencoba merekrutnya pada tahun lalu, namun kesepakatan kandas di tengah jalan. Situasi menjadi rumit setelah hubungan klub dengan agen Mastantuono memburuk pasca kegagalan tersebut. Akibatnya, Real Madrid sempat menarik diri dan menganggap klausul rilis sebesar $45 juta terlalu tinggi untuk pemain yang belum genap 18 tahun. Di tengah keraguan Madrid, PSG datang lebih agresif dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Mastantuono dan semakin dekat untuk merampungkan transfer. Jurnalis kenamaan Spanyol, Ciro Lopez, mengklaim bahwa Real Madrid saat ini sedang mempersiapkan satu tawaran pamungkas untuk mengalahkan PSG. Harapan untuk memboyong Mastantuono sebelum FIFA Club World Cup memang sudah pupus, namun Madrid masih percaya diri bisa membalikkan keadaan. Laporan tambahan dari jurnalis Ramon Alvarez bahkan menyebutkan bahwa negosiasi kini berjalan cepat dalam beberapa jam terakhir. Artinya, ada sinyal bahwa River Plate masih membuka pintu bagi Real Madrid, terutama jika tawaran mereka bisa mengimbangi atau melampaui milik PSG. Ansu Fati menolak gabung klub sebesar Chelsea dan memilih terbang ke klub Ligue 1, AS Monaco, saat waktunya di Barcelona dianggap sudah benar-benar berakhir musim panas ini.
Mundo Deportivo pun ungkapkan, mengapa pemain yang pernah dipinjamkan ke Brighton itu lebih memilih Monaco ketimbang klub papan atas Inggris tersebut. Menurut laporan itu, klub Principality itu menyatakan kepercayaan penuh mereka pada Ansu Fati, sampai-sampai pelatih mereka, Adi Hutter, berbicara langsung dengannya dan secara blak-blakan meminta Ansu Fati untuk bergabung ke Stade Louis II. Hal ini, plus percakapan Ansu Fati dengan CEO Monaco, Thiago Scuro, akhirnya meyakinkan pemain muda tersebut untuk menerima rencana transfer itu. Manchester United mengirimkan proposal pertama ke Brentford untuk Bryan Mbeumo. Penawaran mereka berada di kisaran 55 juta pound. Athletic melaporkan bahwa proposal pertama itu bernilai total 55 juta pound, terdiri dari 45 biaya transfer dan 10 tambahan dalam bentuk bonus-bonus. Angka ini masih di bawah permintaan Brentford. Brentford pada prinsipnya membuka diri terhadap penjualan. Namun mereka ingin memulai negosiasi dari angka 70 juta pound. Brentford menjadikan nilai transfernya sebagai patokan. MU dan Wolverhampton Wanderers bersepakat di angka 62,5 juta pound untuk pemain tersebut. Gianluigi Donnarumma merasa tak enak hati dengan rekan-rekan timnas Italia yang berasal dari Inter Milan. Ia tak berani membahas final Liga Champions. Donnarumma mengaku tak ada obrolan soal final itu, setidaknya hingga saat ini. Ia percaya menjaga fokus timnas menatap dua laga pertama kualifikasi lebih penting. Cristiano Ronaldo mencetak gol kemenangan Portugal atas Jerman di UEFA Nations League. Itu menjadi gol ke-137 CR7 di panggung internasional. CU. Ronaldo bermain selama 89 menit dalam laga Jerman versus Portugal sebelum digantikan Joao Palhinha. Sofascore mencatat, CR7 membuat 7 tembakan, 2 on target, sekali melewatkan kesempatan emas mencetak gol, dan sekali menciptakan peluang. Ini menjadi gol ke-137 Ronaldo dalam 220 pertandingan bersama timnas Portugal. Golnya tersebut merupakan yang ketujuh di UEFA Nations League 2024-2025. Cristiano Ronaldo total sudah mengumpulkan 937 gol di level klub dan tim nasional. Bintang Al Nassr ini mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Simone Inzaghi resmi diumumkan sebagai pelatih baru Al Hilal. Pelatih asal Italia itu dapat bayaran fantastis, 482 miliar rupiah setahun. Al Hilal mengumumkan di situs dan media sosialnya, bahwa Inzaghi telah menekan kontrak berdurasi 2 tahun. Jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano mengungkap bahwa mantan penyerang itu digaji 26 juta euro setahun, atau tembus 482 miliar rupiah. Penandatanganan kontrak itu dilakukan di Hotel Four Seasons, Paris. Selanjutnya Inzaghi akan terbang ke Riyadh, Arab Saudi untuk mulai menangani tim. Liam Delap sudah resmi berstatus pemain Chelsea. Ia pindah ke Stamford Bridge dengan nilai transfer yang disebut mencapai 30 juta pound setelah Ipswich Town mengalami degradasi. Delap mengungkapkan bahwa dia melihat Chelsea sebagai klub yang sedang berada di jalur yang tepat. Investasi besar di pemain muda dan dukungan pelatih menjadi kunci utama menurutnya. Liam Delap juga menegaskan bahwa motivasi utama dia memilih Chelsea adalah untuk meraih trofi. Chelsea punya mental juara dan skuad yang lengkap untuk bersaing di level tertinggi. Inter Milan harus gigit jari setelah upaya merekrut Cesc Fabregas menemui jalan buntu. Como sebagai klub pemilik kontrak pelatih Spanyol itu menolak melepaskannya. Dilansir Football Italia, Como bersikukuh tidak akan melepas Fabregas meskipun Inter sangat menginginkannya. Kontrak yang masih panjang menjadi senjata utama klub tersebut. Fabregas sendiri dikabarkan tidak ingin memaksakan kehendak. Mantan gelandang Arsenal ini lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Como. Perbedaan pandangan tentang proyek tim juga menjadi penghalang. Inter dan Fabregas dikabarkan belum menemukan titik temu dalam visi pengembangan klub. Menurut laporan Cut Offside, Man United tertarik mendatangkan Mitrovic dari Al Hilal. Striker Serbia berusia 30 tahun itu sebelumnya sempat bersinar di Premier League bersama Fulham dan Newcastle United. Kini, ia disebut bersedia menerima pemotongan gaji demi kembali ke Eropa. Al Hilal membayar Mitrovic sekitar 400.000 pound per pekan, tetapi harga jualnya diperkirakan hanya 40 juta pound, angka yang cukup bersahabat untuk klub sebesar United. Musim lalu di Saudi Pro League, Mitrovic tampil tajam dengan 19 gol dalam 23 laga. Ketajamannya tidak hanya terbukti di Timur Tengah, tapi juga pernah menghantui pertahanan Premier League. Namun, United tak sendirian. Klub-klub seperti AC Milan, Napoli, Newcastle, Wolves, Spurs, Everton, dan West Ham juga menunjukkan minat serupa. Artinya, negosiasi gaji dan minat Mitrovic untuk bergabung ke proyek Ruben Amorim akan sangat krusial. Jika United berhasil meyakinkannya, transfer ini bisa menjadi solusi jangka pendek ideal sambil menunggu Holland berkembang maksimal. Chelsea dikabarkan enggan memenuhi permintaan harga yang diminta oleh AC Milan untuk kiper Mike Maignan.
Klub asal London Barat itu menilai bahwa nilai Rp552 miliar yang dipatok Milan terlalu tinggi. Menurut penilaian internal mereka, kiper timnas Prancis itu lebih pantas dihargai sekitar Rp221 miliar, apalagi dengan kontraknya di San Siro yang tersisa 1 tahun lagi. Maignan sendiri belum memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Sejauh ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh Chelsea maupun klub lain untuk memboyongnya. Barcelona sedang berburu winger kiri baru untuk memperkuat skuad musim depan, dan meski Luis Diaz menjadi target utama, Ademola Lookman kini masuk dalam radar sebagai alternatif apabila transfer pemain Liverpool itu gagal terwujud. Menurut laporan dari 3 Chat, Barcelona telah menaruh minat pada Ademola Lookman, winger internasional Nigeria yang saat ini membela Atalanta. Pemain ini juga sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Premier League dalam beberapa bulan terakhir. Kabarnya, perwakilan Lookman telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Barcelona, meskipun sejauh ini belum ada langkah lebih lanjut. Namun, jika negosiasi untuk Diaz menemui jalan buntu, Barcelona bisa segera mempercepat pendekatan mereka terhadap Lookman. Terkait harga, laporan dari Italia menyebutkan bahwa Atalanta membanderol Lookman di angka 60 juta euro. Namun, sumber dari Catalonia mengindikasikan bahwa kesepakatan bisa terjadi di kisaran 30 juta euro, nilai yang tergolong murah untuk pemain dengan kualitas seperti Lookman. Barcelona disebut kembali memantau Alejandro Grimaldo sebagai opsi untuk memperkuat sektor kiri pertahanan mereka. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, klub yang kini dikelola oleh Deco dalam urusan transfer itu tengah mempertimbangkan beberapa nama, dan Grimaldo dinilai sebagai salah satu pilihan utama. Deco dikabarkan melihat Grimaldo sebagai solusi ideal. Dia menilai bahwa sang pemain sudah mengenal sistem permainan Barcelona, memiliki pengalaman di level atas, dan bisa diandalkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Satu hal yang membuat transfer ini makin mungkin terwujud adalah faktor harga. Meskipun nilai pasar Grimaldo berada di angka sekitar Rp743 miliar, klausul rilisnya ternyata jauh lebih rendah, diperkirakan hanya sekitar Rp334 miliar. Dalam situasi keuangan yang masih ketat, angka tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Barcelona. Real Madrid berniat merekrut kembali mantan pemainnya, Nico Paz, dan menjualnya ke Bayer Leverkusen, meskipun mereka gagal datangkan Florian Wirtz dari Bayern. Demikian diungkapkan Bild. Masih menurut Bild, Los Blancos berencana mengaktifkan klausul pembelian kembali Paz senilai 8 juta euro, membawa kembali pemain muda berusia 20 tahun itu sebelum melakukan langkah selanjutnya. Satu hal yang benar-benar mengejutkan adalah, seluruh proses ini tampaknya merupakan bagian dari strategi bisnis yang diperhitungkan Madrid. Meskipun kembalinya pemain itu telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan orang dalam beberapa pekan terakhir ini, tampaknya klub itu tak hanya ingin mengintegrasikan kembali bintang muda asal Argentina tersebut ke skuad mereka. Namun, Madrid juga ingin mendapat cuan dari Paz yang dilirik Leverkusen. AC Milan dikabarkan sedang mencari pengganti Theo Hernandez yang akan hengkang ke Al Hilal. Bek kiri Juventus, Andrea Cambiaso, menjadi target utama Rossoneri musim panas ini. Menurut Sky Sport Italia, pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri sangat menginginkan Cambiaso. Allegri pernah melatih pemain 25 tahun itu selama di Juventus dan ingin bersatu kembali di San Siro. Masalahnya, Juventus tidak akan melepas Cambiaso dengan harga murah. Pada Januari lalu, Manchester City bahkan pernah menawar 50 juta euro untuk pemain timnas Italia itu. Borussia Dortmund yakin bisa tuntaskan perekrutan gelandang Sunderland, Jobe Bellingham, di bursa transfer musim panas ini. Jika Dortmund berhasil rampungkan kesepakatan Jobe sebelum tanggal 10 Juni tahun 2025, maka ia akan memenuhi syarat untuk bermain di Piala Dunia antar klub, yang juga akan menampilkan klub abangnya, Real Madrid. Jobe sejauh ini sudah tampil 4 kali untuk timnas Inggris U21 dan kembali masuk dalam skuad muda Three Lions untuk kejuaraan Eropa U21 yang akan digelar di Slovakia pada 11 hingga tanggal 28 Juni tahun 2025.